Hai semuanya, kembali lagi. Jadi kita tuh mau melanjutkan Q&A. Karena kemarin videonya itu kan kami ambilnya pas di Pasar Kangen. Dan itu tuh udah kesorean. Jadi udah cahaya nggak bagus. So kami lanjutin lagi pertanyaan selanjutnya di video kali ini. Dan ini sekitar jam 5 sore. Belum jelasin di mana. Tadi udah? Belum, di depan rumah orang tadi bilangnya. Itu kalian tahu lah, kalau yang di Jogja lah, ini Kaliurang. Iya. Ini sekitar jam 5 lah. Sekitar jam 5 Mungkin sore. nanti cahayanya berubah jadi sunset, nggak tahu. Biar tidak ada banyak fafifu. Oke, kita baca dari sini. Oke, dari Sunshine dot Santa. Gimana kesan satu sama lain di pertemuan pertama? Hehe, I'm so happy for you, Cici. Kesan satu sama lain di saat pertemuan pertama, berarti pas kamu datang ke rumahku untuk jemput itu. Maksudnya itu kan? Ya, first impressionnya, maksudnya bener-bener mungkin kalau kesan setelah pertemuan pertama kan udah kita jawab ya kemarin ya. Tapi kalau very first impression, pandangan pertama. Oh, tapi kan waktu itu sebenarnya pas kita ketemunya kan di Grab. Jadi ya udah, maksudnya belum terlalu banyak menilai karena masih fokus ke ngejelasin bapaknya arah-arahnya. Tapi pas pertama kali nyampe ke suatu tempat itu, kafe. Itu first impression aku tuh dia tinggi banget gitu. Soalnya aku tuh udah pakai hak tinggi yang kayak 10 cm lebih, tapi masih lebih tinggi dia gitu. Jelas. Gitu. Udah itu first impression aku. First impression kayak gitu kan maksudnya. Ya. Maksudnya nggak perlu membahas soal sifat dulu lah, apalah. Kalau sifatnya kemarin udah ya. First impression. Oh, enggak. Cakep juga ternyata. Serius, maksudnya ya ternyata lebih cakep daripada yang bayangan. Tapi waktu itu belum yang kayak cantik. Enggak, maksudnya gimana? Beda di foto gitu. Kan kamu udah lihat dari foto. Iya, cuman kayak apa sih? Gimana ya menjelaskannya biar baik. Oh, ya udah coba yang versi baik dan versi enggak. Gini, kalau di foto kan kayak aku pernah bilang ya, kelihatan mungkin angkuh, sombong, kayak itu selebgram banget gitulah. Yang mungkin kelihatannya mungkin lebih glow karena selebgram banget. Cuman ya itu malah yang bikin aku. Oh, yang itu bikin kamu nggak suka. Bukan nggak suka ya, kalau nggak suka tuh terlalu keras katanya, nggak cocok. Tapi begitu ketemu yang langsung cakep, tapi cakep yang apa? Jadi bagusan di foto ini. Enggak, bukan itu. Apa ya, lebih approachable gitu, nggak kelihatan angkuh. Jadi ramah. Tapi gitu bener. Pokoknya kalau kalian kenal dia tuh cuman dari foto Instagram tuh, dan kalian ngerasa ini kayaknya mbaknya tuh galak atau apa, tapi aslinya enggak. Tapi aslinya tegas. Jahat dan tegar. Psycho. Lebih parah, gak ada yang mau ketemu ntar sama aku. Gak apa-apa, aku posesif. Kami tuh dari awal ketemu juga nggak ada yang PDKT-an kan? Nggak ada flirting kayak apa, wah fotonya cantik nih, wah kamu nggak ada nggak kayak orang PDKT, emang belum PDKT soalnya. Jadi pure 100% emang untuk cari temen. Hubungan bisnis aja sebenarnya kami tuh. Nanti kalau udah selesai ya udah. Jangan gitu. Kamu yang ngomong duluan. Oke, kita semoga terjawab ya. Dari itu aku bilang mungkin lebih tepatnya approachable ya, cantik yang approachable gitu. Bukan. Motif kayak ini gampang nih didapetin gitu ya maksudnya. Orang susah banget. Mana ada. Ya, thank you tadi si Sunshine Santa. Thank you pertanyaannya. Next ke nih. Ini tuh ya. Setiawan underscore Teddy. Besti ikut bahagia, aku siap endorse WO buat kamu loh. Thank you banget. Lu di organizer. Ya, usaha itu. Tapi thank you banget. Cuman kalau misalnya kita sedikit ngebahas masalah ini, sebenarnya kami berdua tuh sama sekali bukan tipikal orang yang suka pesta gitu ya. Maksudnya party, mengundang banyak orang. Introvert itu kita berdua tuh sama ya. Sekali enggak. Kan ngomongin party, wedding party gitu. Iya, nggak mau yang terlalu rame yang terus kami berdua dipajang jadi action figure, disalam-salamin itu. Iya, tapi maksudnya bukan berarti kayak sombong atau nggak mau berbagi kebahagiaan, nggak. Emang pengennya tuh nanti misalnya pun ada acara tuh pengen lebih intimate ke teman-teman dekat gitu. Ya, tapi buat teman-teman lain yang ngedoain ya thank you banget. Gitu. Yang udah ikut berbahagia thank you banget. Kayak udah nikah aja nih. Udah nikah ya. Padahal tangganya dia belum tahu loh. Ini belum selesai membaca weton. Iya. Tapi terima kasih. Thank you banget. Thank you, Beb. Setiawan Teddy. Thank you. Oke. Next.
Pak Witra. Ini temanku Jasmine dan ternyata kenal kamu juga. Ya, ternyata kita pernah nonton bareng. Oke. Ternyata makanya. Dia mengajukan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Berat Satu-satu juga ya? nih yang pertama nih. Best quality about each other. Terus gambar apa emot Vespa. Apa sih hal paling keren dariku menurutmu? Kualitas terbaik. Dari masing-masing. Kamu dulu lah. Kalau dia, ya sebenarnya aku udah sering menjawab beberapa hal yang aku kagum dari dia di video-video kemarin. Mau denger lagi dong. Kayak misalnya kemarin konsisten, terus well prepared, everything ya. Yes. Maksudnya nggak cuman kayak project besar kamu, tapi hal-hal kecil pun kamu persiapannya juga mateng kan, apapun itu. Jadinya nggak ada yang keteteran. Pokoknya kalau kita pergi tuh nggak ada yang kayak misalnya terlalu rush, buru-buru, telat, nggak ada. Nonton pun kami nggak pernah telat ya. Ini aja tadi kita kesini di bayanganku tuh adalah oke, pokoknya sebelum jam 5 ya. Walaupun macet dan itu udah di luar planning kamu, misalnya 1 jam ya udah macetnya tuh udah perhitungan sendiri gitu loh, maksudnya. Betul. Gitu. Itu yang aku suka. Terus bukan orang yang kolot gitu loh, maksudnya apapun yang aku ceritain sama dia, apa? Iya, aku berpikiran terbuka. Iya, misalnya kami ngebahas tentang child free, perselingkuhan, pernikahan di awal kita udah ngebahas hal-hal kayak gitu ya. Di awal kita udah ngebahas soal affair, selingkuh, married a bit sedikit lah. Child free kita belum bahas di pertemuan pertama. Belum dong, masa belum apa-apa bahas anak? Masa sih? Enggak, maksudnya bukan cuma pandangan, bukan itu. Mungkin bukan di pertemuan pertama ya, tapi pertemuan awal, tapi bukan pertama sih kayaknya sih. Nah itu kalau dari aku, sekarang giliran kamu apa? Ada nggak nih? Aduh susah ya, kayak dikit nggak ada banget. ternyata. Nggak, yang pertama dan paling utama itu, ini aku sering juga ngomong ke dia. Itu keren. Ini dari hal yang simple sebenarnya. Pada saat dia live TikTok, kan itu bukan hal spesial ya, seorang pacar nonton live TikTok pacarnya itu sebagai support gitu. Dan awalnya aku emang lakuin untuk itu loh, maksudnya untuk support gitu ya, ceweknya live ya aku tonton gitu. Tapi setelah yang pertama kali aku nonton, bukan kayak sebatas support akhirnya, karena beneran enjoy dan kagum, kayak ini orang keren banget sih ngejelasin seperti ini dengan sangat mudah, dengan sangat menarik. Orang-orang yang nonton tuh juga seneng, bisa sambil interaksi. Maksudnya aku melihat itu juga dari sudut pandang aku yang juga sering live. Oh iya. Dan buatku, wow, bisa tahan interaksi dengan penonton, dengan wah itu keren. Padahal kamu juga lebih lama loh live-nya, kayak 3 jam gitu kan. Orangnya 3. Iya, dibagi. Itu yang sama itu hal simple kayaknya, kayak tapi itu kemudian nyambung ke semua hal lain. Aku tahu bahwa dia tuh keren. Jadi barusan aku ngomong juga di motor kan, kamu tuh orangnya persisten loh. Kalau dia udah ngelakuin sesuatu, wah, effortnya kadang males juga ya. Itu loh maksudnya apa? Orang malesmu itu bukan males yang kemudian malesnya persisten. Gigi untuk malas. Aku pokoknya akan selalu malas, konsisten dan persisten, malas terus gitu. Bukan, ya? Orang malas kan justru dia tuh pintar. Jadi dia tuh pasti mencari cara supaya dia tetap bisa malas-malasan, tapi kerjaannya jalan. Kalau kamu tuh kan kayak tadi cerita semua soal bisnismu dari zaman dulu sampai sekarang, itu aku kalau melakukan itu nggak bisa karena wow. Tapi juga jangan disalahartikan teman-teman. Maksudnya nanti malas itu bagus. Gitu. Oh bukan. Dalam arti gini, ada 2 malas nih, jelasin dulu malas ya. Ada malas yang bodoh yang kemudian dia udah nggak ngapa-ngapain, sama yang kedua tuh malas yang kreatif gitu ya. Iya, makanya jadi kreatif untuk gimana caranya aku nggak terlalu banyak effort gitu. Makanya orang zaman dulu kan naik tangga, terus karena orang malas naik Nah, tangga diciptakan lift. Orang yang paling malas adalah yang kepikiran menciptakan eskalator. Kalau nggak diciptain tuh kemudahan itu kan. Tapi kalau dia nggak kreatif, dia akhirnya ya udahlah aku nggak naik. Nah iya, itu betul. Maksud saya seperti itu. Jangan salah arti. Iya, jangan disalahartikan teman. Malesnya pun juga harus dilihat-lihat ya. Maksudnya kalau di awal-awal ya jangan langsung males dulu gitu. Ya coba dulu lah kalau belum apa males mah. Yang kedua sebenarnya tuh nggak jauh beda sama yang dibilang sih. Open dalam arti satu hal yang bikin aku benar-benar terikat. Itu adalah ya aku punya banyak rasa sakit gitu lah ya. Dan aku bisa cerita semuanya ke dia gitu. Tanpa merasa dihakimi, dijudge. Dan dia mendengarkan. Dan itu terjadi tanpa aku harus minta, kamu nggak usah kasih saran, kamu cukup dengerin, tanpa aku minta. Dan itu masih di awal pertemuan. Tapi kayak udah auto dia itu memposisikan diri sebagai pendengar kamu tuh. Itu antara aku dengerin atau nggak paham ya sama ceritanya? Baru kepikiran sekarang. Aku gini, maksudnya apa nih ceritanya? Aku pikir tuh dia, itu kayak oke dia memproses, mendengarkan, tapi ternyata
Maksudnya gimana sih tadi? Hanghong gitu. Sering gitu soalnya ya. Aku yakin kalau di cerita-cerita yang serius itu dia emang mendengarkan. Kamu tuh pendengar yang baik. Thank you. Oh, sama ada satu lagi tapi aku nggak tahu sih ini best quality atau bukan. Tapi ya ini adalah quality karena ini sesuatu yang bikin aku suka juga. Berarti quality ya. Mungkin beberapa teman-teman yang udah kenal aku duluan sebelum aku pacaran kan banyak yang kaget kan ngomong, kenapa sih kok ternyata bisa bucin, kok ternyata soft gitu, manja gitu. Nah itu masalahnya, bukan masalahnya, bareng dia aku bisa menunjukkan itu karena dia juga manja ternyata. Jadi kayak bisa sama-sama manja, sama-sama bucin yang itu lebih manja kamu lah. of course. Aku kan tegar, Lebih wanita clingy. tegar dan wanita yang strong. Wanita yang strong. Aku sebenarnya punya semua itu gitu loh, cuman mungkin selama ini nggak bisa menunjukkan itu karena kalau sama pasangan sebelumnya, karena orang-orangnya tuh mungkin bukan yang bisa aku tunjukkan seperti itu gitu. Bukan berarti kemudian kaku banget nggak ya, tapi mungkin kan ada yang nggak suka emang gitu. Karakternya beda ya. Beda-beda. Aku sebenarnya sih nggak suka dia bucin. Pertama. Oh gitu. Kayak bercanda. Oke. Pergi kau wanita tegar. Siapa tegar tuh siapa? Cowok siapa lagi? Dah, oke. Itu kedua nih si Jasmine masih nanya lagi nih. Iya, ini pertanyaan kedua. Pertama kali ketemu gimana? Oh, udah pernah jawab Kalian tapi ini. gemas sekali. Kalian gemas sekali. Aku bisa gemas dari mana ya? Semoga teman-teman nggak enek ya sama kebucinan kita. Tapi pertama kali ketemu udah pernah jawab lah ya. Pertama kali ketemu gimana? Udah sering banget. Ya intinya pertama kali ketemu Udah. udah, Itu kayak pertanyaan yang paling sering kita jawab itu. udah kita jawab aja yang singkat di sini dari Instagram. Ketemu pertama ya di rumah dia gitu. Karena kami mau nonton film apa waktu itu masih Home for Rent. film Thailand. Thailand Home for Rent. Udah ya, udah please sudah. Please sudah. Nanti terjadi pertikaian lagi. Iyalah, yaudah lanjut nih dari Dinat 2502. Sekali-kali bikin vlog tentang daily skincare dan make up sebelum hangout atau ngedate kak. Oh, Gimana? daily skincare. Sebenarnya pengen sih, cuman pasti boring gitu karena Why? pertama aku skincare nggak pakai banyak produk. Kalau make up sendiri pun itu juga nggak yang make up profesional banget gitu loh, cuman foundation udah pakai lipstick. Memang jadi pasti boring. basicnya tuh udah cakep soalnya. Wah kayak pick me kalau kamu ngomong gitu. Jadi kayak cewek pick me, tahu nggak pick me? Kenapa kayak jadi pick me? Tahu kan tapi Tahu, tapi kenapa jadi pick me? kan nggak pakai make up biar pikirnya itu. Nah, Ya, tapi- justru aku pakai make up biar cakep gitu. Cuman maksudnya make upnya sederhana. Sederhana Maksudnya karena nggak memang pinter. emang udah cakep jadi ya udah sederhana gitu. Kenapa kan buatku memang kayak gitu. Jadi Buatmu. nggak apa pakai make up sederhana cakep, make up tebel cakep, pokoknya cakep terus. Make up tebel nggak bisa masalahnya. Tapi mungkin ya kalau kamu mungkin ada make up atau daily skincare. Bukan aku anti sama make up atau Cowok, siapa skincare ya. tahu pengen. Nggak masalah gitu, cuman akunya males aja skincare. Jadi kayak aduh, pakai ini udahlah, pakai sabun mukanya kelar gitu. Cuman kalau kulitnya dia tuh nggak yang jerawatan kalau yang aku lihat. Jerawatan kali. Ya, kecil-kecil kan. Jangan dipegang. Nanti kamu yang pegang. No, kotor juga tanganku. Jadi skincare nggak ya kamu? Cuman facial wash That's it. udah. Udah. Kalau make up apalagi ya? Apalagi itu lebih males lagi gitu. Lebih karena males, bukan anti ya. Oh itu aja, boyfriend does my makeup challenge. Ya boleh sih, cuman kamu mau mukamu dirusak kan? Gak apa. Ya nggak apa. Ya udah nggak apa. Oke. Bisa. Besok aja husband ya. Bisa. Oke, Boleh tuh. Ide menarik. siap. Belum pernah lihat anu kan, Roro jelek. Dari V Okta. Siapa yang suka duluan? Udah deh. Di video sebelumnya. Udah ya? Udah. Itu loh yang kita ngebahas tentang DM duluan terus. Oh, ternyata- udah. Ya udahlah ditonton aja lah yang kemarin ya. Sorry ya Vi. Pokoknya intinya gitulah. Dia gitu. Dari Yasius. Kalau yang lain suruh ngontrak terus, kira-kira berapa per tahunnya kak? Jadi tuh guyonan pas awal-awal aku sering ngepost jalan-jalan, ngedate gitu loh. Kan aku nulis captionnya yang lain ngontrak dulu ya. Itu maksudnya tuh dunia milik berdua. Terus kadang-kadang kalau ketemu sama temen tuh bercandainnya gitu. Izin ngontrak ya kak gitu. Kalau temen lu nggak mau ngontrak lu masuk aja bodoh. Adinda Mandarif. Panggilan sayang masing-masing apa nih? Gak ada yang aneh-aneh. Standar ya. Cuman aku tuh di awal kan manggilnya Mas. Terus aku tuh sebenarnya pengen manggil Mas terus. Ya udah, panggil Mas. Enggak, cuman kebawa kadang-kadang karena kamu manggilnya sayang gitu. Ya udah kadang-kadang kebawa gitu. Aku manggilnya Laura Basuki. Nggak usah dikasih tahu, terpick me banget.
Pokoknya intinya tuh panggilannya nggak ada yang aneh-aneh. Dan maksudnya pas awal kami pacaran juga nggak ada yang ngomong kita apa ya, panggilnya nggak ada ya, ngalir aja ya. Ya kita pernah ngomongin itu, cuman nggak yang kemudian bertujuan pengen nyari panggilan tertentu. Udah seinstingnya. Ini panggilnya ya udah sayang gitu. Aku manggilnya Mas. Mas, bebek. Kadang baby. Ya udah seceplos aja. Seplosnya aja pokoknya, senyeplosnya. Kadang hey kau. hey kamu. Thank you. Your by exo device yang buat ngevlog pakai apa Kak? Oh, nanti kamu lihat ini aja di description box. Soalnya aku selalu tulis di situ. Selalu pakai itu kan? Selalu pakai itu, dan sebenarnya nggak ada alat yang aneh-aneh. Paling cuma tripod. Nih tripod. Nanti aku kasih link pembeliannya juga sama HP iPhone. Dan nggak pakai mic? Nggak pakai. Aku juga agak surprise kadang pertama kali record sensor suara HP-mu tuh bagus. Kamu bilang gitu ya. Jadi belilah. Kalau misalnya kalian emang pengen buat vlog, emang paling bagus emang kamera iPhone. Kalau mau yang simple ya, maksudnya nggak yang pakai kamera profesional. Dari yang 11 udah bagus kok. Aku dulu awal-awal pakai 11 gitu. X mungkin juga udah bagus. Jadi minim-minim kalau rekomendasimu adalah iPhone 11 ya? X mungkin udah bagus, tapi X sama 11 kayaknya selisihnya juga udah nggak terlalu jauh. Mending langsung 11 aja. 11 Pro. Ini aku pakai 13 Pro. Sebenarnya udah ketinggalan 2 generasi kan. Tahun ini kan ada 15. Tahu ngikutin. Ngikutin ya kamu ya. Tapi bukan David. Oke, Roro di sini. David sini. Bukan David, nggak tahu. Tapi yang nonton nggak ya? Mungkin kan? David nonton. Terlalu random juga nontonnya konten beginian. David ngapain? Berikutnya dari Master Plan FRM. Tapi Mas ini udah nanya 2 kali, inget gak? Enggak. Di yang pasar kangen, yang itu 3 aplikasi untuk edit. Oke. Lagi bucin-bucinnya ya ini kedua. Sebenarnya kalau misalnya ada kesan seperti itu tuh jadinya jatuhnya kayak bucin-bucinannya itu cuma sementara. Padahal kita enggak kan? Ya emang ini bawaan kita gitu. Ini bukan fase. Iya, bucinnya tuh bukan fase yang kayak awal-awal, oh bucin-bucinan awal-awal doang, enggak. Tapi gitu memang seterusnya. Seterusnya. Karena kalau fase ya, maksudnya nih kenal udah beberapa bulan gitu, tuh harusnya udah mulai kerasa, mulai turun, kemudian udah jalan bareng sering kan, tuh pasti mulai tergerus dikit meskipun cuma 1%, tapi aku enggak. Iya, soalnya kayak jawaban yang kemarin tuh di video yang part 1 atau part 2 itu kan, memang kami tuh pas dari awal ketemu nggak jaim. Nggak jaim. Iya, karena kami dari awal sama-sama memang bukan tipikal orang yang harus nunjukin yang bagus doang gitu, enggak ya? Emang bagus semua. Juga gitu. Jadi ya bucinnya emang bukan fase gitu. Bukan fase. Semoga Amin. Dan aku yakin sih yakin nggak perlu semoga ya, semoga ya nggak apa-apa lah, biar didoain gitu kan. Thank you pertanyaannya untuk ketiga kalinya. Ola.sel, rencana menikah dan tinggal di Jogja kah? Oh, rencana menikah? Yes. Iya. Dan akan tinggal di Jogja sementara iya ya? Ya pasti, maksudnya kita nggak tahu suatu ketika. Ya ada plan juga ya, dia punya beberapa plan pengen tinggal di sini, tapi untuk stay pertama pasti di Jogja dulu lah ya. Rumah di Jogja, KPR juga belum lunas, masa udah dipindah gitu kan. Lunasin. Belum lunas KPR-nya dijual. Ya? Ntar dulu, ribet, ini lunasin dulu, baru kita nanti pindah. Jadi ada rencana untuk menikah, tentu saja ada rencana, tapi untuk tinggalnya karena memang sudah ada tempat tinggal nih Mas Rashid di Jogja, ya udah sementara tinggal di situ dulu. Ya, mungkin daripada pindah, aku lebih suka menyebutnya membeli tempat baru. Jadi bisa ya kan. Karena aku nggak pernah ingin 100% meninggalkan Jogja gitu kan. Jadi kalau suatu saat keluar dari Jogja, aku tetap pengen punya tempat untuk pulang gitu. Jadi ya di situ. Itu tuh sebenarnya pertanyaan yang aku pernah nanyain ke kamu kan, yang menyangkut nggak pengen ninggalin Jogja kan. Aku nanya kan, kamu suka nggak sih di Jogja gitu. Karena aku pikirnya kan dia bukan orang Jogja, dia pendatang. Terus dia jawabannya, loh aku tuh orang Jogja. Iya, kamu jawabannya gitu. Iya, aku lahir di Jogja. Nah iya, maksudnya aku mau ngejelasin itu, nggak usah marah dulu. Aku mau ngejelasin itu. Kamu santai dong. Iya. Ya itu maksudnya. Terus dia ngejelasin, oh aku lahir di Jogja loh, kayak gitu. Ternyata sama-sama orang Jogja. Wong Yojo. Ya kan? Aneh ya kamu. Wong Yojo, apa sih? Ya Wong Yojo, wonge dewe. Gitu. Jadi ya wes tinggal di Jogja mesti kan. Oke, lanjut. Terakhir nih, Kurnia muka P. Kurnia titik underscore titik P. Oh, nanti dibaca aja lah, kan aku insert ya juga ya. Hal paling random yang pernah kalian obrolin apa?
PS, aku suka banget ngeliat kebucinan kalian. Terima Maka kasih. suka, gitu. Tapi ya makasih. Semoga beneran suka gitu. Tapi dia nih lebih random daripada yang aku duga gitu. Kayak contoh beberapa ya. Kita pernah naik gokar gitu. Naik mobil online ya. Itu malam-malam itu mau pulang. Ya udah mulai agak ngantuk kan, capek gitu kan habis jalan-jalan gitu kan. Diem, aku pikir tuh ya udah ngantuk gitu. Terus tiba-tiba dia nyeletuk dong di tengah keheningan malam itu. Sayang, kamu suka calontong apa enggak? Itu jujur, sepersekian detik aku sempat ngira kamu tuh kesurupan. Putih kayak Soalnya kita ngelewatin jalur yang sepi gitu, yang orang tiba-tiba tuh dia ngomong, sayang kamu suka calontong atau enggak? Aku suka, tapi itu beberapa detik aku mikir dulu, nih ada apa, nih kenapa gitu. Soalnya mukanya serius, kayak orang bener-bener nanya yang serius. Kamu suka calotong nggak gitu kan? Nah gitu. Itu nggak apa-apa membuka topik. Iya, kan? tapi enggak. So kan gini, caranya kan rating itu, aku tuh suka loh nonton acara ini, kamu suka nggak? Ya, nah itu calontong yang paling suka. Nah tiba-tiba tuh dia out of nowhere, kamu suka calontong nggak? Tanya, atau aku dites nih, kalau aku jawab suka ntar salah atau bener nih. Nah gitu kan banyak banget di sini pikirannya. Pertanyaan jebakan gitu ya. Nah kayak pertanyaan jebakan gitu kan, nggak tahu calontong. Kita nggak pernah ngomongin calontong sebelum itu. Iya sih. Ya makanya aku ngomongin waktu itu. Makanya itu. Terus pernah juga dia ngechat apa telepon ya, ngechat kayaknya nih. Dia nanya, aku mau nanya sesuatu yang random. Oke, aku udah expect, oke, serandom apa. Tiba-tiba dia nanya, rasanya dicekek tuh gimana? Bukan. Apa? Kamu katanya itu inget semua kata-kataku. Oh, orang tuh kalau dicekek itu bisa selamat atau enggak? Bukan juga. Gini Oh. loh. Kamu kalau misalnya dicekek tuh kamu ngelawan atau enggak? Oh, ngelawan atau enggak? Nah itu, ini kayak kebanyakan baca detektif Conan Enggak, gitu. coba deh kalian jawab di komen. Kalian ngelawan nggak? Soalnya kan itu kayak Yang ngelawan, pasti meninggal, nggak sih? pertanyaannya kan bukan harusnya kan yang kamu tanya itu kamu mampu untuk kabur atau enggak. Ya, Kalau enggak, maksudnya ngelawan, kalau udah dicekek ya udahlah pasrah aja daripada. ya ngapain pasrah, udah ngomong Masih bisa selamat berarti ya? ya masih bisa, dan nggak, maksudnya meskipun cuma 5% ya pasti kita usahakan dong. Oh. Gasping for the air gitu ya. Usahanya gitu. Kayak meskipun sebatas kayak nggak jelas tapi kan pasti struggling kan. Oh iya, berarti pas kalau kamu itu ya. Mungkin kalau aku males sih. Pokoknya ingetnya aku lagi goler-goler tuh habis bikin video ngedit. Nah itu yang aku suka dari dia. Walaupun dia ngerasa pertanyaanku nggak penting gitu atau random, dia tuh ngejawabnya serius, ya kan? Serius pasti lah. Kamu ngejawabnya bener-bener yang seolah-olah pertanyaanku pertanyaan penting gitu loh. Pertanyaannya mungkin nggak penting tapi kamunya kan penting buat kamu. Gitu. Walaupun kadang butuh waktu dulu ya kayak, hah? What? Apaan ini? Gitu. Cuman ya pasti lah kadang aku jawab lah. Sebisa aku. Yang tadi masih ingat nggak yang di motor? Banyak, yang mana ya? Yang barusan kamu bilang sama aku. Pas aku ngelontarin pertanyaan kamu bilang, kamu tuh random gitu. Lupa. SKJ. Oh SKJ, iya tiba-tiba. Ini juga sama nih. Nah ini aku kadang kalau dia lagi kemana gitu, terus tiba-tiba dia diem. Tapi nggak lagi marahan ya, maksudnya nggak ada sesuatu yang bikin marah atau apa. Silent moment gitu. Itu malah aku kadang mulai, ini keluar hal aneh ini pasti nanti nih. Kalau kecuali habis berantem itu kan berarti oke, Salan tuh masih kesel ya. Tapi kalau nggak ada masalah apapun, habis hahi, tiba-tiba dia diem, ini ngomong apa nih nanti yang keluar dari mulutnya gitu. Ya itu bahas, tiba-tiba dia nanya, Aku tuh mau bikin live stream pagi sama sore. Paginya jam 7, sorenya jam 4. Topiknya tuh aku ini SKJ gitu loh, senyum SKJ biar orang-orang nanti bisa ikut dan berolahraga bersama. pertama-tama dia tuh nanya, senam kesehatan jasmani itu gunanya apa sih? Bayangin ya, lagi naik motor, lagi nyetir nih, naik ke Kaliurang, senam kesehatan jasmani itu gunanya apa? Ya, Tapi dia jawabnya serius ya loh. bener, dan dia tetap pengen bikin live stream itu di saat orang-orang bikin live streamnya yoga, zumba, ini bikin Soalnya kan SKJ. susah kan kalau pemula ngikutin yoga gitu kan mungkin susah ya. Atau apa satunya tadi? Zumba. Zumba kan mungkin gerakannya terlalu banyak gitu. Nah kalau yang SKJ kan simple, anak SD siapapun bisa kan. 2, Gini 3. tuh gini gak sih? Fusion, Dragon ya? Ball. Ya itu, tapi aku mendukung itu, dia mau bikin live stream. Nah, kamu mau mendukung semua, kamu apa? Iya aku mendukung, tapi aku nggak akan mau kalau disuruh nampil SKJ I love you but. Udah habis ya? Habis semuanya akhirnya.
terima kasih buat yang nanya, yang sabar. Iya, dan maaf banget loh, ini bukan dengan kesengajaan kami tunda jadi 3 tuh biar banyak yang nonton, enggak sih. Emang karena keterbatasan waktu, karena yang pertama aja udah sejam ya kan. Ini aja sampai gelap tuh. Iya, sampai gelap. Yang kedua itu juga udah mau gelap juga sebetulnya. Udah mau gelap juga. Thank you banget buat teman-teman yang selalu nontonin. Pasti ada lah di antara kalian yang nonton dari yang pertama, kedua, ketiga ini. Thank you banget. Thank you. Kalian terlalu setia. Oke, udah, kami mau jalan-jalan dulu di Kaliurang, mau cari wedangan, terus apa ya? Ya makan lah, aku lapar. Makan, ya, aku juga lapar. Ya udah, teman-teman, thank you semuanya. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya. terserah. Ini kan aku ngebayangin kamu dulu nih naik motor kayak gini nih. Masih SD kan kelas 4. Iya, gitu kan? iya betul. Tapi motornya lebih kecil ya, Alfa yang reng teng 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 kayak gitu. Ya kan? Betul. Tadi ya itu. Enggak, tadi dia tuh apa nanya di jalan, kamu tuh belajar naik motor tuh kapan? Aku jawab sekitar kelas 4, kelas 5 lah aku gitu. Aku aja SMA baru bisa naik motor. Ya, soalnya tuh aku tahu SMP aku udah pergi kemana-mana naik motor, jalan-jalan, pacaran. Berarti SD. SD pacaran? SMP. Oh, SMP. SD. Ya SMP banyak juga sih temanku yang udah bisa naik motor waktu itu. Bisa lah, apalagi yang cewek juga maksudnya. Orang desa tuh lebih cepat bisa naik motor kali. Iya ya. Oke, apa tadi pertanyaannya?